Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya saya Suherman saja. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyusun soal pilihan ganda dan esai, baik itu untuk ulangan harian, ulangan akhir semester atau ulangan akhir tahun. Nah, sekarang kita akan bahas kaidah atau aturan soal pilihan ganda. Yang pertama, dari segi materi. Dari segi materi, satu, soal harus sesuai dengan indikator. Jadi indikator harus sesuai dengan soal. Yang kedua, pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, setiap soal mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Nah, sekarang dari segi konstruksi. 4. Pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. 5. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja, jadi jangan bertele-tele. Yang keenam, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Jadi soal tidak menunjukkan jawaban. Yang ketujuh, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kedelapan, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Jadi jangan ada yang mencolok, yang lebih mencolok dari pilihan jawaban yang lainnya. 9. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. 10. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Misalkan dari besar dulu sampai yang terkecil, atau dari yang terkecil dulu sampai yang terbesar. Kemudian 11. Gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal jelas berfungsi, tidak memunculkan kebingungan dan mempunyai tingkat keterbacaan tinggi. Jadi harus jelas dan berfungsi. 12. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, kemudian dari segi bahasa. 13. Setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik itu ejaannya, tata bahasanya dan lain sebagainya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 14. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat ya, jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau apalagi secara nasional. Jadi bahasa daerah jangan digunakan ya untuk soal-soal tertentu, apalagi digunakan secara nasional. 13. Setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif. 16. Setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, hal-hal penting yang lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal. Yang pertama yaitu soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Yang kedua, soal tidak boleh bermuatan politik, pornografi, promosi produk komersil atau iklan, atau instansi, baik itu nama sekolah, nama wilayah, kemudian kekerasan dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menimbulkan efek negatif atau menguntungkan kelompok tertentu. Contoh soal. Kaidah yang pertama, soal sesuai dengan indikator. Nah, berikut ada indikator soal. Disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Ini contoh soal yang kurang baik. Tumbuh-tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang biak secara vegetatif alami. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah A, B, C, D. Nah, penjelasan. Soal di atas tidak sesuai dengan indikator. Nah, karena indikator meminta disajikan gambar di pokok soal, bukan di pilihan jawaban. Kemudian indikator meminta 2 tumbuhan yang
cara berkembang biaknya sama, sedangkan pada soal tersebut hanya menanyakan satu tumbuhan dengan cara perkembangbiakan tertentu. Nah, soal yang lebih baik ini adalah yang seharusnya ya. Jadi gambar itu ada di sebelah atas ya, di bagian atas. Nah, kemudian diikuti oleh soal tumbuh-tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif alami. Di antara tumbuhan tersebut yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama, apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2, 3. Nah, dengan demikian soal tersebut sesuai dengan indikator. Kaidah 2. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Nah, berikut ada soal yang kurang baik. Perhatikan gambar berikut. Struktur bumi pada bagian X adalah A. kerak bumi, B. mantel bumi, C. inti bumi, dan D. atmosfer bumi. Nah, pilihan jawaban D tidak logis dan tidak homogen karena atmosfer bumi tidak termasuk ke dalam pembagian struktur bumi, sehingga pilihan jawaban D tidak berfungsi sebagai pengecoh yang baik karena beda ya, tidak homogen. Nah, berikut soal yang lebih baik. Jadi perhatikan gambar berikut. Struktur bumi pada lapisan X adalah A. kerak bumi, B. mantel bumi, C. inti luar bumi, D. inti dalam bumi. Jadi semuanya pilihannya adalah tentang struktur lapisan bumi. Kemudian kaidah ketiga, setiap soal mempunyai satu jawaban benar atau yang paling benar. Ini contoh soal yang kurang baik ya. Contoh peristiwa konveksi ya, konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. panas matahari yang sampai ke bumi, ini adalah radiasi. B. terjadinya angin darat dan angin laut, ini adalah konveksi. C. air yang dimasak di dalam panci lama-kelamaan mendidih, ini juga konveksi. D. pangkal besi yang terasa panas, nah ini adalah konduksi. Berarti jawabannya ada dua, B dan C. Nah, merupakan kunci jawaban ya, B dan C. Hal ini dapat membingungkan siswa. Bagi siswa yang menguasai materi akan merasa dirugikan kalau ternyata kunci yang dijadikan patokan adalah salah satu dari kunci tersebut. Nah, ini contoh soal yang lebih baik. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. panas matahari, ini radiasi. B. terjadi angin darat dan angin laut, ini konveksi. C. panci yang menjadi panas akibat adanya api, ini adalah konduksi. D. pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar, itu juga konduksi. Jadi ada satu pilihan jawaban yang benar, yaitu B. Kemudian kaidah keempat, pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Contoh soal yang kurang baik, kabel listrik di jalan agak kendor agar A. mempermudah menyambung pada saat kabel terputus, B. mudah dipindahkan apabila ada perbaikan, C. menghindari pemuaian terjadi pada kabel, D. mencegah kabel putus pada saat terjadi penyusutan. Pokok soal itu kurang jelas karena langsung merujuk pada kabel listrik. Semestinya pokok soal tersebut membahas mengenai pemasangan kabel. Nah, ini adalah contoh soal yang lebih baik. Jadi ada gambar pemasangan kabel listrik dibuat agak kendur seperti pada gambar yang bertujuan untuk A. mempermudah menyambung pada saat kabel putus, B. mudah dipindahkan apabila ada perbaikan, C. menghindari pemuaian, D. mencegah kabel putus. Jadi jelas ya, soalnya sudah lebih jelas. Nah, selanjutnya kaidah yang kelima, yaitu rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ini contoh soal yang kurang baik. Tulang-tulang pada gambar dihubungkan oleh persendian. Arah gerakan yang dihasilkan oleh sendi bermacam-macam, tergantung dari letaknya di dalam tubuh manusia. Ada gerakan sendi ke satu arah, ada yang ke dua arah, ada yang ke segala arah, dan ada yang berputar. Arah gerak sendi yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah A. berputar satu arah, dua arah, segala arah. Nah, penjelasannya, rumusan pokok soal di atas mengandung pernyataan yang tidak diperlukan. Hal ini menyita waktu dan terkadang dapat menimbulkan kesalahan dalam menginterpretasikan soal. Jadi dari tulang-tulang sampai berputar itu sebenarnya tidak perlu ya. Yang seharusnya contoh soal yang lebih baik adalah, nah ini. Jadi arah gerak sendi yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, jadi langsung ke pertanyaan. Jadi tidak bertele-tele sampai menunjukkan
pernyataan yang tidak diperlukan. Kemudian kaidah 6. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke jawaban yang benar. Ini contoh soal yang kurang baik. Di halaman rumah terdapat tanaman bunga matahari yang bunganya sedang bermekaran. Banyak lebah yang hinggap dan menghisap nektar bunga. Dengan adanya lebah, butir-butir benang sari berjatuhan ke kepala putik. Bahkan benang sari yang menempel di tubuh lebah dapat terbawa dan jatuh di bunga lain ketika lebah berpindah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terjalin hubungan yang menguntungkan antara tanaman bunga matahari dan lebah, karena A. Tanaman bunga matahari memperoleh makanan sedangkan lebah memperoleh tempat untuk hinggap. B. Tanaman bunga matahari melakukan proses fotosintesis dibantu oleh lebah. C. Tanaman bunga matahari dibantu penyerbukannya oleh lebah sedangkan lebah memperoleh nektar. D. Tanaman bunga matahari memiliki mahkota bunga yang menarik sehingga lebah hinggap di mahkota tersebut. Nah, di dalam stimulus terdapat kata nektar dan penjelasan tentang proses penyerbukan. Hal ini mengarahkan peserta ke jawaban yang benar. Nah, ini contoh soal yang lebih baik. Di halaman rumah terdapat tanaman bunga matahari yang sedang bermekaran. Banyak lebah yang hinggap di bunga itu. Pada peristiwa ini terjalin hubungan saling menguntungkan antara tanaman bunga matahari dan lebah, karena ini jadi soalnya itu tidak menunjukkan jawaban ya. Ini soal yang lebih baik seperti ini. Kaidah 7. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ini contoh soal yang kurang baik. Penggunaan tanda baca pada kalimat berikut tidak tepat kecuali. Nah, ini pada soal tersebut menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda, yaitu kata tidak dan kecuali. Jadi dua-duanya dipakai dan dapat membingungkan siswa. Nah, berikut contoh soal yang lebih baik. Penggunaan tanda baca di bawah ini yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, jadi dihilangkan saja negatif gandanya. Nah, kemudian kaidah yang ke-8, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Nah, kita lihat langsung ini contoh soal yang kurang baik. Lihat di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D-nya itu rumusan pilihan jawabannya ada yang paling panjang ya, tidak sama, tidak relatif sama. Nah, ini panjang rumusan pilihan jawaban A ini tidak sama dibandingkan pilihan jawaban lain. Hal ini cenderung membuat peserta didik memilih jawaban tersebut sebagai kunci. Nah, berikut adalah jawaban yang lebih baik. Jadi di pilihan gandanya pilihan jawabannya itu relatif sama panjangnya ya. Jadi tidak ada yang paling panjang sekali. Itu akan menjadi mungkin siswa akan memilih pilihan tersebut yang lebih panjang. Nah, kaidah 9, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, di contoh soal yang kurang baik di sini ada kunci jawaban D. Ini yang D. Ini kunci jawabannya adalah semua jawaban di atas adalah salah. Nah, ini tidak boleh mengandung pernyataan tersebut. Pada soal tersebut pilihan jawaban berkurang satu dan hanya tinggal pilihan jawaban yang dipertimbangkan. Jika semua jawaban di atas salah merupakan kunci jawaban, tidak akan diperoleh informasi yang menunjukkan pemahaman peserta didik tentang jawaban yang benar. Selain itu, opsi D bukanlah bagian dari materi. Nah, berikut adalah contoh soal yang lebih baik ya. Jadi jawaban pernyataan semua jawaban salahnya diganti. Selanjutnya kaidah 10, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Nah, ini adalah ada contoh soal yang kurang baik ya. Lihat aja ABCD-nya pilihannya itu menunjukkan angkanya disusun secara acak. A 100, B 120, C 140, D 90. Nah, soal yang lebih baik itu seharusnya lihat yang bawahnya. Jadi
pilihan jawabannya itu disusun angkanya itu dari yang terbesar dulu. Misalkan A 140, B 120, C 100, dan D 50. Nah, kita lanjut ke kaidah yang 11. Gambar grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal itu jelas dan berfungsi. Lihat contoh soal yang kurang baik. Di sini ada grafik ya. Rata-rata jumlah peserta per hari adalah A 65, B 65,29, C 65,57, D 66,00. Skala pada diagram itu untuk jumlah peserta kurang lengkap sehingga menyulitkan peserta didik membacanya ya. Jadi tidak ada angka-angkanya ya. Nah, ini contoh soal yang lebih baik. Jadi di grafik tersebut ada angkanya ya, jadi jelas. Jadi peserta didik tidak membingungkan peserta didik ya, sehingga bisa menghitungnya. Kaidah 12. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ini contoh soal yang kurang baik. Lihat langsung nomor 2. Di sana ada soal jika kolam ikan pada soal nomor 1 diisi air dengan debit 30 liter per menit, waktu yang diperlukan hingga kolam terisi penuh adalah. Nah, nomor 2 ini, soal nomor 2 ini bergantung pada jawaban soal nomor 1, sehingga kalau jawaban soal nomor 1 salah, maka otomatis jawaban soal nomor 2 salah. Nah, berikut ini soal yang lebih baik. Jadi kita buat soal lagi, tidak bergantung pada soal sebelumnya. Kaidah 13. Setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini contoh soal yang kurang baik. Apabila mau memperkecil gaya gesek, dapat dengan cara titik-titik. A. Memperkasar permukaan benda, B. Memberi gerigi pada salah satu permukaan benda, C. Memasang bantalan kayu pada salah satu permukaan, D. Memperhalus permukaan benda. Nah, kalimat pada pokok soal belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena tidak ada subjek dan predikatnya, kurang jelas ya. Pokok soal merupakan anak kalimat, induk kalimatnya tidak jelas. Ini contoh soal yang lebih baik. Upaya untuk memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Jadi dirubah, harus ada subjek dan predikatnya. Kaidah 14. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Nah, misalkan ini ada soal rantai makanan, peran ulo pada rantai makanan tersebut adalah, nah ini kata ulo. Ulo itu adalah bahasa Jawa ya. Jadi kalau di daerah lain mungkin tidak mengerti ulo itu apa. Nah, sehingga akan membingungkan siswa atau bisa jadi salah penafsiran. Nah, berikut contoh soal yang lebih baiknya, yaitu kata ulo itu diganti ya dengan ular. Ular itu bahasa Indonesia ya. Kalau ulo itu bahasa Jawa. Jadi bahasa setempat jangan digunakan, apalagi mau dipakai soalnya secara nasional. Kaidah 15. Setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Contoh soal yang kurang baik, bagian bengkuang yang seringkali menjadi bahan konsumsi oleh manusia adalah akar, batang, biji, atau buah. Nah, rumusan pokok soal tersebut tidak secara langsung dapat dipahami maksudnya. Peserta didik harus membaca berulang-ulang untuk memahami pokok soal. Contoh soal yang lebih baiknya nih, pada tanaman bengkuang bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah, nah ini baru komunikatif. Nah, sekarang kaidah ke nomor 16. Setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ini contoh soal yang kurang baik. Lihat pilihan gandanya ABCD-nya. Jika saklar S1 pada rangkaian gambar tersebut ditutup, yang terjadi adalah A. Lampu tetap menyala pada L1 dan L2, B. Lampu tetap menyala pada L2 dan L3, C. Lampu tetap menyala pada L1 dan L3, D. Lampu tetap menyala pada L2 dan L4. Nah, di sini ada pengulangan kata, yaitu lampu tetap menyala pada. Nah, ini salah ya. Jadi pengulangan kata. Nah, ini sebaiknya contoh soal yang lebih baik adalah jika saklar S1 pada rangkaian tersebut ditutup, lampu yang tetap menyala adalah A. L1 dan L2, B. L2 dan L3, C. L1 dan L3, D. L2 dan L4. Jadi katanya itu disederhanakan, cukup di soal saja.
Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Contoh soal yang kurang baik. Pada suatu hari Ihsan ketahuan mencontek. Ketika ulangan matematika sepulang sekolah, teman-temannya mengejeknya. Ihsan tidak terima dan mulai memukul salah satu temannya. Teman yang lain yang dipukul tersebut membalas, memukul dan menendangnya. Teman-teman yang lain ikut-ikutan mengeroyok Ihsan, bahkan ada yang melemparinya dengan batu. Akhirnya Ihsan mengalami luka-luka yang mengeluarkan sangat banyak darah. Ihsan pun pingsan dan tak sadarkan diri. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik ya, karena mengandung unsur kekerasan. Nah, contoh yang lebih baik yaitu pada suatu hari Ihsan ketahuan mencontek ketika ulangan matematika. Sepulang sekolah, teman-temannya mengejeknya. Ihsan tidak terima dan marah. Akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Apabila kamu berada di sekitar tempat kejadian, apakah perbuatan terpuji yang dapat kamu lakukan? Nah, jadi kata-kata menendang, memukulnya diganti cukup dengan keributan supaya tidak mengandung unsur kekerasan. Nah, sekarang kaidah soal uraian atau soal esai. Yang pertama yaitu dari segi materi, soal harus sesuai dengan indikator, jelas ya. Nomor 2, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas. Yang ketiga, isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Misalkan soal matematika harus menanyakan kompetensi matematika, bukan kompetensi berbahasa atau yang lainnya. 4, isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas. Tingkat kompetensi yang diukur harus disesuaikan dengan tingkatan peserta didik. Misalnya kompetensi pada jenjang SMA tidak boleh ditanyakan pada jenjang SMP walaupun materinya sama. Dari segi konstruksi, yang pertama yaitu rumusan kalimat suatu soal atau pertanyaan harus menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Misalnya mengapa, uraikan, jelaskan, bagaimana, hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah. Nah, jangan sampai menggunakan kata tanya yang tidak menuntut jawaban uraian. Contohnya siapa, di mana, kapan, itu tidak menuntut uraian. Yang kedua, buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Yang ketiga, buatlah pedoman penskoran. Jadi harus ada penskoran ya, di esai itu harus ada penskoran. Yang keempat, hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik, peta atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas, berfungsi dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan juga harus bermakna. Nah, selanjutnya kaidah penulisan soal uraian dari segi bahasa. Yang pertama, rumusan butir soal menggunakan bahasa, kalimat dan kata-kata yang sederhana dan komunikatif. 2. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu. 3. Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata, kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. 4. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Rumusan soal sudah mempertimbangkan segi bahasa dan budaya. 6. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.